Salam saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan bersyukur, akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa sampai detik ini Tuhan masih memelihara kita, masih memberikan kehidupan kepada kita, masih memberikan begitu banyak kebaikan kepada kita. Biarlah pada hari ini kita datang kepada Dia, sujud, menyembah, beribadah, memuliakan namanya, membacakan pokok-pokok doa, dan mendengarkan maksud dan kehendak-Nya di dalam pemberitaan firman Tuhan, serta memberikan persembahan bagi kemuliaan-Nya. Mari kita persiapkan hati kita, kita letakkan semua beban yang himpit dan menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Saya ajak saudara-saudara untuk mempersiapkan hati dan pikiran saudara-saudara untuk kita mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini dengan membuka Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita mulai ibadah online pada pagi hari dengan memujikan pujian terpujilah Allah. Hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia, serta menebus. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Mari kita datang kepada Tuhan. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.
Mari kita kembali memujikan pujian berikutnya. Kita pujikan Tuhan Al-Hadir Tuhan Al-Hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Biarlah pada pagi hari ini kita mengingat bahwa Tuhan Allah hadir di tempat kita masing-masing. Dan pada hari Minggu yang cerah ini, kita boleh datang menyembah dan sujud kepada Dia dengan sikap yang penuh hormat, penuh ketundukan, namun juga penuh sukacita. Mari kita pujikan Tuhan Al-Hadir. Pada saat ini, sembah suci tubuh serta jiwa menghadap Dia. Marilah Tuhan hati berserah dan kerendahan. Yang dimuliakan kasih Allah. Suci, suci, suci untuk selamanya. Dinyanyikan bala surga. Tinggallah pujian jemaat beserta malaikat. Tuhan bersama, damai dan sejahtera. Sucikanlah Tuhan dan kebenaran dan kebenaran. Wajahmu kita abadi. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan mengucap syukur. Kita akan memanjatkan doa pengakuan dosa, doa untuk pemberitaan firman, persembahan, dan menaikkan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk datang kepadamu di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, segala penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami beserta keluarga kami. Kami sungguh bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan curahkan, baik itu makanan, minuman, keuangan,
kesehatan, terlebih lagi iman yang masih Tuhan jaga dan pelihara untuk tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi di tengah-tengah kondisi sulit sekalipun. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh terlewat dari segala macam mara bahaya yang bisa mengancam kami, baik secara jasmani maupun rohani. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Dan pada pagi hari ini kami sadar ya Tuhan, datang ke kehadirat-Mu yang Maha Kudus dengan segala keberadaan kami. Di mana Engkau tahu keadaan kami apa adanya, seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Segala dosa dan pelanggaran kami, baik itu yang kami lakukan dengan sengaja, ataupun yang justru kami lupakan begitu saja, yang kami anggap sebagai remeh. Kami mengakui berdosa atas segala kesalahan kami maupun pelanggaran kami dalam sikap, kata-kata, perbuatan, hati, motivasi, maupun apapun yang kami lakukan kepada orang lain yang bisa melukai hati mereka. Dan teristimewa yang melukai hati Tuhan. Sungguh kami mohon ampun. Dan sebelum kami melanjutkan ibadah online pada pagi hari ini, biarlah darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh kami satu persatu, sehingga kami dilayakkan untuk datang beribadah, untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu serta memberikan persembahan. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami juga masih boleh mendengarkan maksud dan kehendak Tuhan yang akan dinyatakan di dalam pemberitaan firman yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau Roh Kudus memimpin khususnya hamba-Mu yang menyampaikan, ialah semua yang disampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Dan Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir pemberitaan firman Tuhan, sehingga pemberitaan ini boleh berlangsung dengan benar, dengan baik, dan boleh disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Berkati juga jemaat-Mu dalam mendengar ya Tuhan, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi tumbuh berbuah, lebat, manis, dan akan dipakai untuk segala hormat dan kemuliaan-Mu. Biarlah pemberitaan firman ini boleh menggugah kami untuk semakin giat, semakin sukacita, semakin semangat memberitakan kabar baik, karya keselamatan kepada orang lain. Kami bersyukur juga pada hari ini ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan yang terbaik yang akan dipakai untuk pelayanan misi, pekabaran Injil, penjangkauan, kepedesaan, dan pedalaman. Dan biarlah Engkau memberkati persembahan ini, dan Kau berkati juga tangan-tangan yang mengolahnya, supaya semuanya dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Izinkanlah pada pagi hari ini kami juga memanjatkan pokok-pokok doa syafaat yang kami panjatkan kepadamu. Kami pertama kali berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kami mohon kiranya campur tangan-Mu untuk memberikan damai sejahtera, keharmonisan, serta kerukunan atas bangsa dan negara kami, khususnya dalam kehidupan beribadah, kehidupan beragama, kehidupan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga untuk membangun tempat ibadah yang layak dimanapun di seluruh provinsi Indonesia ini. Kiranya Tuhan campur tangan dan memberkati setiap pribadi yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendirikan rumah Tuhan untuk dipakai kemuliaan. Kami juga berdoa untuk presiden, para menteri, dan juga gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga lurah, hingga yang terkecil, dan khususnya untuk anak-anak Tuhan yang ditempatkan di dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan Kau berkati mereka untuk bekerja dengan benar, dengan takut akan Tuhan,
jauh dari korupsi, dan selalu memikirkan kesejahteraan serta kesentosaan rakyat kecil. Biarlah ya Tuhan, mereka boleh memerintah dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk pemilu yang akan datang. Biarlah siapapun yang menjadi pemimpinnya, tetap Engkau berkati. Dan para lawan yang tidak berhasil, juga Engkau berkati, Engkau berikan keteduhan hati, kedamaian, supaya mereka tidak mempunyai pikiran buruk untuk merusak jalannya pemerintahan dan sebagainya. Kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini terbaring lemah, sakit, apakah itu sakit jasmani maupun rohani. Biarlah ya Tuhan, dengan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus, apapun sakit mereka, Tuhan jamah dan pulihkan serta sembuhkan. Biarlah penderitaan itu diganti dengan sukacita, dan mereka boleh menikmati sukacita yang datang dari Tuhan, dan mereka mengembalikan sukacita itu dalam bentuk melayani Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan, memperbarui iman kepada Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh bersukacita untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan di bidang ekonomi, usaha, pekerjaan, bisnis. Bapa, biarlah Engkau memberikan hikmat dan membalikkan semangat mereka untuk bangkit di tengah-tengah keterpurukan mereka, supaya mereka tidak makin menjauh dari Tuhan, dari persekutuan, daripada saudara-saudara iman, tapi mereka boleh makin mendekat kepada Tuhan, untuk melihat cinta kasih Tuhan yang begitu besar atas mereka, dan mereka boleh dipulihkan kondisi mereka, baik itu pekerjaan, bisnis, usaha, dan apapun yang mereka lakukan, Roh Kudus membimbing mereka dan memenuhi segala kebutuhan mereka serta kecukupan mereka. Kami juga berdoa untuk yang saat ini mengalami keterpurukan iman, bahkan ingin lari dari Tuhan, ingin meninggalkan Tuhan, ingin meninggalkan persekutuan, ingin meninggalkan gereja. Bapa, biarlah Roh Kudus menarik kembali mereka untuk kembali datang kepada Tuhan dengan pertobatan dan memulai hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami, di mana keluarganya diambang perpecahan, kehancuran, baik itu antara hubungan suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan anak. Kami berasa khusus, biarlah keluarga ini dipulihkan, dan hubungan mereka boleh kemuliaan Tuhan dinyatakan atas keluarga ini, sehingga mereka menikmati cinta kasih Allah yang luar biasa. Bapa yang di surga, biarlah ibadah pada hari ini boleh membangun iman kami, menguatkan iman kami, dan kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami menyiapkan diri kami, ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, mengubahkan kami, melembutkan hati kami, membuat kami tunduk pada firman Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memujikan kembali pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian berikutnya, Kami Puji Dengan Riang. Biarlah pada pagi hari ini kita memuji dengan penuh riang kepada Tuhan. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Bila kita bersuka cita bersama-sama dengan malaikat di sorga, dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi, kita pujikan, kami puji dengan riang. Kami
Kau melayani Masih di kami Mari puji suaramu ikat kuasa kasih yang teguh serta tetap Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dengan membuka Alkitab kita. Kita buka dari Perjanjian Baru. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membuka Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Hari ini kita akan belajar dari orang muda yang kaya, dan khotbah pada pagi hari ini saya beri judul Jualah dan Ikutlah Aku. Mari kita buka Matius 19, 16 ayat 16 sampai 26. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saudara yang kasih, kekayaan sering menjerat orang untuk datang kepada juru selamat dan beroleh anugerah hidup yang kekal.
Kita akan membahas tentang khotbah yang sangat penting, yaitu khotbah jualah dan ikutlah aku. Khotbah ini mengajarkan tentang kekayaan dan juru selamat. Mari kita simak satu persatu, dimulai dengan perbuatan baik dan hidup yang kekal. Orang muda itu bertanya tentang yang paling bernilai, yang paling berharga, yaitu bagaimana beroleh hidup yang kekal. Saudara yang kasih, ini pertanyaan penting, tetapi juga harus diingat. Kita harus selalu ingat dan sadar akan kekudusan Allah. Artinya dosa sekecil apapun itu sudah kekejian di hadapan Allah yang Maha Kudus. Tuntutan Allah itu sempurna. Tidak akan ada seorang pun yang bisa memenuhi tuntutan Allah yang sempurna itu. Karena itu semua manusia membutuhkan juru selamat, membutuhkan Yesus, membutuhkan penebus. Jadi kalau kita bandingkan dengan Yesaya 64 ayat 6, perbuatan baik itu digambarkan seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6 katakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Perhatikan di situ, segala kesalahan kami seperti kain kotor. Di dalam bahasa aslinya itu ada kain bekas cemar perempuan yang begitu menjijikan. Kalau segala kesalahan kita itu adalah kain kotor di hadapan Allah yang Maha Kudus, saya bisa membayangkan apalagi dosa-dosa yang kita perbuat. Allah tidak bisa dinomorduakan, harus nomor satu. Dan kalau kita berbicara tentang hidup kekal, keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Kisah para Rasul 4 ayat 12 menyatakannya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagi orang percaya, perbuatan baik itu nol andilnya dalam hal keselamatan. Perbuatan baik itu hanya bukti bahwa orang itu sudah diselamatkan di dalam Yesus. Kita harus selalu ingat bahwa iman itu adalah karya Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam diri orang percaya, ada buah-buah roh. Maka orang percaya itu dimampukan untuk mau dan mampu berbuat baik untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kalau mau sempurna harus menuruti segala perintah Allah. Orang muda kaya itu berpikir sudah melakukan semua perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kenyataannya, dia pikir sudah melakukan semuanya. Tapi nyatanya belum. Yesus menjawab, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Allah itu suci, mulia, sempurna. Maka standarnya juga sempurna. Oleh karena kasihnya, Yesus datang ke dunia menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Tidak ada jalan lain. Karena yang berbuat dosa adalah manusia.
Kita melihat ya bagaimana kesombongan rohani dari orang muda yang kaya itu. Orang muda ini pikir bisa selamat karena perbuatan baik. Tetapi Yesus menjawab, kalau ikut hukum Taurat harus memenuhi dengan tuntutan semuanya. Kita bandingkan dengan Roma 3 ayat 12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Dan kita lihat selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, jualah dan ikutlah aku. Di sekolah minggu mungkin kita ingat ya, janji Sakeus yang akan mengganti kerugian orang-orang yang dirugikannya dengan sekian kali lipat. Saudara bisa bayangkan dia pasti kalau melakukan itu, dia pasti akan miskin. Di bagian kitab suci yang ini, ikut Yesus itu yang ditawarkan. Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi dia lebih memilih hartanya yang begitu banyak. Dia menjadi sedih. Yesus juga mengajarkan tentang juru selamat. Bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Dan membawa kita ke dalam kehidupan yang abadi bersama dengan Allah Bapa di sorga. Yesus memanggil kita untuk mengikutinya dan menerimanya sebagai juru selamat kita. Jadi di sini kita lihat bahwa Yesuslah yang paling berharga. Yesuslah juru selamat. Mengikut Yesus harus berani menyingkirkan apa yang lain, apapun yang lain yang bisa menghambat di dalam mengikut Dia. Dialah yang harus dinomorsatukan. Sekarang kita bahas tentang hal mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah. Banyak tawaran, banyak godaan, tetapi Yesus menjanjikan bahwa jika kita mengikutinya, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di sisi Allah Bapa. Maka yang bernilai kekekalan itulah yang harus dipilih dan diprioritaskan ketimbang yang fana dan bernilai sementara. Harus diakui bahwa di dunia ini kita memang butuh uang. Tetapi Tuhan menjanjikan memelihara dan mencukupkan setiap orang percaya. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia, melayani orang lain, dan hidup dengan integritas, dengan bersandar kepada Tuhan dalam bekerja maupun melayani. Dalam hal hidup kekal, jika kita mengikuti Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat kita, kita akan mendapatkan kehidupan yang abadi di sisi Allah Bapa. Kehidupan di sorga ini tidak akan berharga dan tidak akan ada, kehidupan di sorga ini tidak akan terhingga. Artinya dari kekekalan sampai kekekalan. Dan tidak akan ada lagi rasa sakit, kesedihan, atau penderitaan. Kita akan hidup dalam kebahagiaan sejati bersama Allah Bapa dan sesama orang percaya. Kita lihat di dalam bacaan tadi, orang muda itu sedih sebab banyak hartanya. Kita lihat betapa banyaknya harta orang muda itu. Hingga dia sedih untuk meninggalkannya. Tidak rela melepas segala hartanya untuk mengikut Tuhan. Nah, kalau kita bicara harta, orang terkaya di dunia sekarang ini, menurut Real Time Billionaires dari Forbes, adalah Bernard Arnault.
dan keluarganya dengan harta 213,2 miliar US dollar. Dan semuanya itu tidak akan dibawa di dalam kekekalan. Saking banyaknya harta orang muda kaya itu, dia memilih yang sementara atau yang fana daripada yang kekal bersama juru selamat dalam kekekalan. Banyak yang mengatakan harta tidak dibawa mati. Tapi saat diberi berkat secara melimpah, banyak yang makin lupa diri dan lupa Tuhan, lupa juru selamat. Maka kita harus berani melepaskan kekayaan duniawi. Kekayaan, kemakmuran, kenyamanan adalah jerat dunia yang mematikan. Ingat, iblis pernah tawarkan kepada Yesus waktu mencobai dia. Maka dengan cara yang sama dia mencobai orang sampai saat ini. Kekayaan, kenyamanan, popularitas, kedudukan, semua itu iblis berjanji berikan asal menyembah dia. Maka kalau semuanya serba lancar, serba mulus, dan sangat mudah mendapatkannya, ingat, jangan terburu-buru bangga. Cek dulu dengan kitab suci. Apakah itu makin membuat saudara lebih dekat dengan Tuhan, ataukah makin melupakan Tuhan? Iblis itu segala bapa segala dusta dan mudah menipu, khususnya orang-orang percaya, seolah-olah semua itu adalah berkat dari Tuhan. Padahal dia bertujuan untuk menjauhkan saudara dari Tuhan. Cek dulu dan minta hikmat Tuhan saat semua itu dapat saudara raih tanpa hambatan. Untuk mengikut Yesus, kita harus berani melepaskan kekayaan duniawi yang kita miliki. Kita harus mengutamakan kekayaan rohani dan tidak terlalu memikirkan hal-hal duniawi. Yesus mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati ada di sisi Allah Bapa dan bukan di dunia ini. Sekarang kita lihat kekayaan dan keselamatan. Seringkali iblis mengecoh dalam hal ini. Dalam hal kekayaan misalnya, Yesus mengajarkan tentang pentingnya tidak terlalu memperhatikan kekayaan duniawi. Kekayaan duniawi sekali lagi hanya sementara dan tidak dapat membawa kebahagiaan sejati. Yesus mengajarkan kita untuk memprioritaskan kekayaan yang rohani, seperti kasih sayang, kebaikan, dan kerendahan hati. Kekayaan duniawi seringkali menipu kita. Dan itu semua hanya sementara, itu semuanya fana. Tapi kekayaan rohani dalam juru selamat nilainya adalah kekekalan. Mari prioritaskan pada yang bernilai kekekalan. Kekayaan dan kenyamanan adalah godaan yang begitu berat. Harus diakui bahwa tidak mudah untuk meninggalkannya, apalagi kalau didapat dari bawah. Dan saudara cukup lama sekali untuk meraihnya. Hanya anugerah Tuhan yang bisa menguatkan. Orang akan lebih berat pada kekayaan yang nampak saat ini ketimbang keselamatan dalam kekekalan bersama juru selamat yang tak nampak. Berkat harta kekayaan itu dari Tuhan. Maka kita harus kembalikan untuk memuliakan Tuhan dan berbagi untuk kebaikan sesama. Segiat apapun yang kita lakukan dalam bekerja, tanpa berkat Tuhan, semuanya akan sia-sia. Bukan berarti ikut Tuhan pasti kaya, pasti diberkati secara melimpah duniawi, tetapi pasti dipelihara dan dicukupkan.
dan melimpah dalam hal rohani, makin mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Siapakah yang diselamatkan? Ini menunjukkan bahwa keselamatan itu inisiatif Allah. Hak Allah dalam memilih siapa yang diselamatkan, bukan apapun, bukan andil apapun dari manusia. Tetapi sekali lagi hak prerogatif Allah sebagai Allah yang berdaulat. Tidak peduli hitam legam masa lalu, begitu kelam dulunya, Allah sanggup mengubahnya menjadi pribadi yang baru. Bahkan Paulus yang paling berdosa pun dipakai Tuhan. Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Maka setelah mendengar Injil bahwa keselamatan hanya melalui Yesus, bertobatlah dan percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka engkau akan selamat. Khotbah, jualah dan ikutlah aku. Adalah khotbah yang sangat penting untuk dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mengutamakan kekayaan rohani dan melepaskan kekayaan duniawi. Kita juga harus mengikut Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat kita, agar kita dapat kehidupan yang abadi di sisi Bapa. Semoga khotbah ini dapat memberkati dan memotivasi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, selaras dengan firman Tuhan. Punya juru selamat pasti selamat. Sekali selamat bersama gembala yang baik, selamanya akan selamat. Maka terimalah Yesus dan percayalah kepada Dia sekarang juga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini diingatkan oleh firman Tuhan untuk tidak terjerat dengan kekayaan atau harta benda yang bersifat sementara, tapi lebih mengutamakan hal-hal yang bernilai kekalan, yaitu mengikut Yesus. Kami mau ya Tuhan pada pagi hari ini, setiap kami yang mendengarkan firman pada pagi hari ini, dipakai Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Kami tidak mau lagi hidup bagi diri kami sendiri, memakai waktu yang Tuhan beri untuk hal yang sia-sia. Tapi biarlah kami dipakai untuk segala hormat dan kemuliaan Tuhan. Segala talenta kami, segala harta benda kami, segala pekerjaan kami, segala studi kami, biarlah Tuhan Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau memuliakan Tuhan di tempat di mana Tuhan kehendaki kami untuk melayani. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu menolong, menjaga, dan menopang, serta melindungi kami, terutama iman kami. Biarlah boleh bertumbuh dari hari ke hari, makin memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami ucap syukur. Amin. Puji syukur, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk sekali lagi memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bila kita mempersiapkannya dengan baik dan memberikannya dengan sikap penuh hormat kepada Tuhan. Bila kita ingat 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan setia hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian berikutnya.
Kita iringi persembahan kita pada pagi hari ini dengan pujian semua karena anugerahnya. Bila kita mengingat apapun yang kita berikan, semuanya itu karena anugerahnya. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerahnya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua karena anugerahnya.
Mari kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Saudara-saudara, angkatlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pagi hari ini selesai. Silakan saudara bersaat teduh mengucap syukur kepada Tuhan dan akan disampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman saudara untuk acara seminar tentang Proto-Evangelium kita akan mulai hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. Silakan bagi saudara yang akan mengikuti seminar Proto-Evangelium untuk mendaftarkan diri di nomor WA tersebut. Juga STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya sudah dibuka untuk mata kuliah Doktrin Alkitab, Doktrin Allah, Manusia dan Dosa, serta Iman dan Pertobatan. Dan juga untuk saudara yang rindu untuk menjadi jemaat GMC ataupun ingin mendukung pelayanan Grace Ministry, silakan saudara bisa menghubungi WA yang tercantum di bawah. Puji Tuhan, ibadah online pada pagi hari ini sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.